Yang kedua, saya karena tidak cukup pemahamnya tentang e-commerce, khususnya tentang medsos yang berkaitan dengan persoalan perdagangan di medsos, saya bertanya kanan kiri, karena saking ramenya urusan TikTok ini. Ramai sekali. Saya bertanya kepada mereka yang sudah militan memanfaatkan TikTok dan merasa sangat bermanfaat. Saya juga bertanya mereka yang mengeluh karena ada perdagangan online yang begitu luar biasa. Pak Menteri Perdagangan maupun Menteri Koperasi, perkembangan ilmu pengetahuan ini kan nggak bisa kita hindari. Teknologi juga, digital yang nggak bisa kita hindari juga. Munculnya teknologi digital ini juga memunculkan tidak terhingga inovasi. Yang juga secara tidak langsung sesungguhnya banyak menguntungkan kita. Tapi di satu sisi kadang-kadang juga ada sampah dari kemajuan teknologi itu. Saya ingin menyampaikan, kalau persoalan tertipu di medsos, rasanya bukan hanya di TikTok. Kalau persoalan perdagangan di dunia medsos, rasanya bukan di TikTok saja. Saya punya saya pengguna FB dan juga pengguna IG. Sekali waktu juga ada yang nyelang-nyelang masuk berjualan, memasarkan dagangannya. Di Facebook juga orang berjualan, di Twitter orang juga berjualan. Mungkin Bapak Ibu juga tahu, jadi bukan persoalan hanya satu aplikasi atau satu marketplace atau satu medsos. Oleh karena itu saya ingin agar kita tidak dianggap katrok karena dunia sudah berubah, dan jangan juga pemerintah karena keabaian dari pemerintah dalam mengantisipasi begitu cepatnya perkembangan teknologi akhirnya mengkambing hitamkan orang lain, mengkambing hitamkan lembaga lain, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jika kita memang ingin sungguh-sungguh membantu UMKM kita, kan dari dulu kita sering bicara di tempat ini. Jika orang lain, barang-barang dari negara lain bisa menguasai kita, itu kan memang niat dari seluruh negara. Kita pun kalau kita ada potensi untuk menguasai pasar orang lain, kita akan lakukan itu. Itu naluri dari negara, menguasai perdagangan dunia. Saya pikir bukan suatu hal yang aneh. Persoalannya apakah negara yang jadi sasaran itu memberikan dirinya dikuasai apa tidak? Kan itu persoalannya. Kita pun saya yakin kita ingin juga menguasai pasar dunia, menguasai semua perdagang di dunia ini. Oleh karena itu Pak Menteri berdua, kebetulan isunya adalah dua menteri ini, saya pikir karena saya melihat kok TikTok bisa penggunanya sampai 112 juta di Indonesia, nomor dua di dunia setelah Amerika. Betapa masyarakat Indonesia menjadi begitu besar memanfaatkan TikTok. Karena saking besarnya yang memanfaatkan, tentu pasti ada manfaatnya, ada kegunaannya. Oleh karena itu, jika kita memang ingin sungguh-sungguh membela UMKM kita, agar barang-barang yang bisa diperjualbelikan juga memiliki berkualitas sekaligus juga harganya bersahabat, bahkan murah, permudah perizinan Pak. Di Indonesia ini semuanya susah. Saya banyak membantu UMKM, terus terang, semenjak duduk di komisi ini. Perizinannya minta ampun, untuk membuat sabun saja harus menyiapkan uang 2,5 juta untuk satu satuan. Tidak mungkin mereka jualannya satu satuan, mereka buat 5 sabun. 12,5 juta harus menyiapkan uang. Perizinannya mahal, prosedurnya aneh-aneh, dan BPOM-nya ortodok, tidak mengenal inovasi. Ini yang harusnya dilakukan. Yang kedua, agar barang asing tidak bertebaran. Rasanya yang bertebaran bukan hanya yang dijual di medsos. Kita juga melihat OB-OB di pinggir jalan yang minta ampun mengalahkan barang-barang lokal kita. Mereka bisa menjual lebih murah. Saya pikir itu harus segera dihentikan. Itu penyelundupan yang banyak. Penyelundupan pasti terjadi kan peran atau difasilitasi atau karena kelalaian dari bea cukai, sehingga barang-barang produk import masuk ke dalam negeri sehingga bisa dijual dengan sangat murah karena tidak bayar pajak. Kalau itu bisa dihentikan, baru kita membela UMKM. Baru kita bisa membela UMKM. Oleh karena itu Pak Menteri berdua, saya usul ada inovasi yang baru, yang luar biasa manfaatnya. Tentu pasti ada bolong-bolongnya, agar kita tidak dianggap kurang mengikuti zaman. Saya pikir diundang saja pemilik TikTok itu. Apa keinginan pemerintah? Apa yang kurang karena inovasi baru? Apa yang bolong-bolong yang harus ditutupi? Jadi mengambil langkah menutup, menurut saya tidak arif, hanya istilahnya menutup satu soal dan akhirnya akan memunculkan masalah yang baru. Kira-kira begitu Pak Menteri yang dapat saya sampaikan dalam forum pertemuan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman. Karena itu Pak Presiden saat ini sedang menyiapkan Satgas Transformasi Digital. Kemarin kita sudah rapat bersama-sama dengan hari Kamis ini pun kita akan ketemu Menteri Investasi
Bapak Mendag, saya untuk membahas kelanjutan ini. Ada yang government digitalnya sama dengan ekonomi digitalnya. Kita udah panggil juga TikTok. TikTok kita panggil karena dia perwakilan ya, bukan orang yang bisa ngambil kebijakan.